Selamat pagi kakak-kakak. Jadi hari ini saya akan praktekkan cerita yang keempat. Cerita ini berjudul Kamu Bukanlah Sebuah Kesalahan. Nah, cerita ini medianya adalah gambar yang seperti ini, yang sudah di print. Nanti kakak juga boleh siapkan. Terus bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini siapa yang sudah makan? Wah, semua udah makan pasti ya kan? Nah, hari ini siapa yang biasanya belanjain, beli kue, beli mie, beli makanan pakai uang koin? Koin berapa biasanya kamu pakai untuk belanja? 500. Ada sih, pernah ketemu nggak sih koin yang koin 1000 begitu? Itu biasanya dapat apa dong kalau 1000 kayak gitu? Dapat es biasanya kan, bisa kan? Dapat permen. Wah, Kak Andi juga banyak di rumah koin itu. Siapa yang banyak di rumahnya koin-koin 500, koin 1000? Ada banyak? Nanti Kak Andi bagi ya? Oke. Nah, hari ini Kak Andi akan bawakan cerita sebuah koin. Koinnya seperti apa? Yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, adik-adik, di sebuah pantai yang luas dan indah sekali. Nah, di situ ada si koin emas. Awalnya dia itu indah banget, berkilau mengkilat. Lihat nih, tiba-tiba ada sebuah speedboat. Tahu speedboat kayak kapal begitu? Shoo, dia lewat begitu cepatnya. Akhirnya koin itu terbang begitu, adik-adik. Koin ini namanya Koka. Nah, si koin ini bagus sekali, indah banget, ya kan? Nama koinnya adalah Koka. Nah, satu ketika si Koka ini ketika speedboatnya lewat, gitu, dia melompat ke udara, dia terpental ke udara. Ketika itu terpental ke udara, langsung masuk ke dalam lautan. Belum masuk ke dalam lautan, ketika sudah masuk ke dalam lautan, apa yang terjadi, adik? Ketika dia masuk ke sebuah lautan, dia sampai ke dasar lautan dan akhirnya dia dibawa sebuah arus. Lihat nih, arus yang banyak. Akhirnya dia terdampar di sebuah pesisir pantai. Tiba-tiba ketika berada di sebuah pesisir pantai, ada seorang yang menemukannya. Coba lihat apa yang terjadi pada dirinya. Awalnya tadi dia itu berkilau, sekarang dia agak sedikit kotor. Wah, dia bilang begini, aduh, bagaimana ini? Kok aku bisa berada di sini sih? Malah tadi aku bagus, badanku bagus sekali, berkilau, kok sekarang jadi kotor? Dia bilang begitu, adik-adik. Tiba-tiba ada seorang dari kejauhan mengambil dia, namanya si Tom atau Tommy. Oh, koin ini lumayan juga nih, kayaknya masih ada nilainya, aku ambil aja deh. Akhirnya si Tommy itu ambil dan dia bawa. Ketika dia bawa, dia simpan dalam sebuah kantong. Coba perhatikan adik-adik ya. Dia simpan dalam sebuah kantong dan rupanya di dalam kantong itu berisi banyak sekali teman-teman koin yang lain. Ada koin yang bersifatnya seperti koin perak. Coba perhatikan. Hai, kayaknya kamu bukan berasal dari sini deh. Kamu dari mana? Udah kotor, jelek lagi. Oh, aku juga nggak tahu berasal dari mana. Memang aku kotor. Oh, si perak itu bilang begini, oh, kalau dilihat dari mukamu, kayaknya kamu bukan dari sini. Dia bilang begitu. Akhirnya dia merasa asing di situ, adik-adik. Nah, ketika itu, makanya si Tommy itu mengumpulkan mereka dalam sebuah tempat yang sama atau sebuah celengan lah, ibaratnya sering kita tabung ya kan. Nah, ketika hari situ, akhirnya ketika itu si Tommy ini karena saking semangatnya, wah, saatnya aku pengen belanjakan uang yang aku temukan tadi. Kayaknya pasti kalau aku belanjakan nilainya lebih mantap nih, bisa dapat es krim, bisa dapat Indomie, bisa dapat semua yang aku pengen. Dia bilang begitu. Akhirnya tiba-tiba semua koin pun penuh semangat karena mereka akan keluar. Ore, kami akan keluar dari tempat ini. Pasti seru nih, bisa melihat dunia luar. Dia bilang begitu. Akhirnya adik-adik dan mulailah giliran si Tommy, giliran si
si Koka pun dikeluarin. Ketika Koka dikeluarin dan si Tommy mau belanjakan apa? Mau beli es krim ceritanya. Wah, tiba-tiba si tukang mau jualan itu, si penjualnya bilang begini, "Sorry nak, uang ini tidak ada harganya. Kamu tidak bisa membeli apa-apa dengan uang ini." Wah, si Tommy kaget. Waduh, bukannya uang ini bagus? Ini sebenarnya bagus uang ini, kata si Tommy. Dasar koin tidak berguna. Awas aja. Nanti aku akan masukkan kamu ke sebuah mesin. Kalau sampai kamu nggak bisa, aku akan membuang kamu, kata si Tommy dengan sedikit marah kepada Koka. Aduh, jangan begitu dong. Aku takut kalau dimasukkan dalam sebuah mesin itu. Jangan-jangan aku bisa hilang. Dibilang itu sambil dengan sedih, dengan ketakutan juga yang dirasakan oleh si Koka. Oh iya, benar rupanya. Akhirnya ketika si Tommy pengen memasukkan si Koka dalam sebuah mesin itu, tiba-tiba ada si penelpon misterius, adik-adik. Tiba-tiba ditelepon. Halo. Kamu yang namanya Tommy? Iya pak, masih bersama saya, dia bilang begitu. Jangan sekali-kali kamu masukkan koin itu ke dalam mesin itu, karena koin itu berharga dan kamu nggak tahu nilainya. Jangan sekali kamu masukkan ya. Nanti kasih saja sama saya. Akhirnya ketika penelpon misterius itu kaget si Tommy. Wah, kok berharga? Tadi kan aku mau belanja, kata si Tommy. Nggak ada nilainya tuh tadi. Orang penjualnya bilang nggak mau mengambilnya, maka nggak dapat apa-apa, kata si Tommy. Kok orang ini mau? Ya udah deh, aku kasih aja sama si orang ini. Akhirnya si Tommy pun bicara dengan hatinya. Ya udah, aku akan kasih sama orang ini. Oke, buruan, datang ke sini, aku akan kasih koinnya, kata si Tommy. Akhirnya datanglah si bapak tersebut, orang tersebut. Perhatikan, dia ada dasi, dia berkacamata. Wah, bagus ini kan? Wah, indah sekali. Ketika itu, akhirnya, nah, ini koinnya. Ini yang kamu cari kan? Ambil saja, aku juga nggak butuh dengan koin ini. Koin ini nggak berguna, nggak ada nilainya. Penjual aja nggak mau mengambilnya tadi. Aku membeli es krim aja nggak bisa, katanya. Sebenarnya kamu tidak tahu, koin ini sebenarnya koin yang sangat berharga dan nilainya tidak sebanding dengan apa yang kamu belikan es krim tadi. Akhirnya si Tommy masih kaget. Loh, kok dia bisa bilang ini berharga padahal ini enggak begitu berharga, kata si Tommy. Ya udah deh, terserah, kamu ambil aja. Akhirnya diambillah sama seseorang ini yang pakai kacamata yang ganteng ini kan. Akhirnya diambil, mulailah ketika dia diambil dan disimpan dalam sebuah wadah yang bagus, adik-adik, sebuah tempat yang unik. Tempat itu rahasia banget. Akhirnya, tapi si Koka, aduh, aku mau dibawa kemana ini? Aku takut dalam ini sendirian, dia bilang begitu. Koka takut, jangan-jangan aku akan dibuang lagi, dia bilang begitu. Dia dengan sedikit ketakutan. Wah, dia merasa takut sekali. Jangan-jangan nanti dia akan dibuang lagi. Wah, adik-adik, rupanya tidak. Akhirnya si orang tadi mulai membersihkan badan si Koka. Mulai di gosok-gosoknya, menghilangkan semua itu, menghilangkan semua kotoran yang ada di badan si Koka. Aduh, jangan, sakit, kata si Koka. Jangan lakukan itu menyakitkan bagiku, kata si Koka. Nggak, tunggu aja kamu, nanti kamu akan lihat betapa indahnya dirimu, kata si orang itu. Akhirnya seorang itu terus, dan tiba-tiba lihat apa yang terjadi dengan tubuhnya si koin tadi atau si Koka. Begitu bersinar kan, malahan dia akan disimpan dalam sebuah cermin yang bagus. Dia akan dipajang. Akhirnya dia merasa kaget. Aku berada di sini rupanya. Ini indah sekali. Ini bagus. Dia bilang begitu. Akhirnya si
orang yang tadi, yang misterius tadi, akhirnya dia kasih. Rupanya adik-adik, koin ini nilainya tuh sangat bernilai sekali, karena ini segambar dan serupa dengan rajanya, raja perasaan itu. Wah, rupanya ada gambar raja di situ, makanya harga dan nilainya itu sangat tinggi sekali. Wah, tidak disangka, tidak diduga. Akhirnya dia kasih sama raja. Wah, kata raja bilang begini, sudah lama aku mencari koin ini, karena koin ini adalah koin sangat berharga, dan aku sudah sangat lama mencari dia. Wah, akhirnya tidak disangka koin ini menjadi koin yang sangat berharga. Nah, adik-adik, dari cerita ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita semua. Sebenarnya kita ini segambar dan serupa. Kita ini berharga bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, jangan selalu kita menganggap bahwa diri kita, aku nggak punya apa-apa, aku nggak pinter, aku jelek, aku nggak punya papa mama. Nggak boleh beranggapan begitu. Kita ini berharga, kita ini ciptaan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita jauh lebih berharga, karena kita ini gambar dan rupanya Tuhan. Berarti pertanyaannya sekarang, kita harus hidup dengan Tuhan. Kita harus rajin bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu. Rajin-rajin datang ke rumah ceria, mengikuti apa yang kakak katakan, nggak pernah membangkang, nggak pernah melawan, tapi mengikuti. Karena kakak-kakak rumah ceria selalu mengajarkan yang baik. Hal baik itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Ingat adik-adik, kita ini berharga. Siapapun kita, meskipun keadaan kita hari ini kurang bagus, kurang baik, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan, dan kita bernilai. Bahkan kita bernilai lebih di mata Tuhan. Ingat, kita berharga, Tuhan akan menolong kita. Ini cerita hari ini, Tuhan berkati.